Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Apa kabar Anda malam ini? Di tengah kesibukan, pergumulan, dan berbagai hal yang kita lalui sepanjang hari, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dengan tenang, lepaskan segala beban yang masih memenuhi pikiran, dan mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Selamat datang dalam renungan malam kita. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting, agar hidup tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan kebaikan, mengasihi sesama, memperbaiki kesalahan, melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bertanya, untuk apa sebenarnya aku menjalani hidup ini? Kita mengejar keberhasilan, harta, pekerjaan, pengakuan, dan berbagai impian. Tetapi semua itu akan menjadi sia-sia jika kita menjalani hidup tanpa Tuhan dan tanpa tujuan yang benar. Malam ini, sebelum kita menutup hari, mari kita melihat kembali perjalanan hidup kita. Adakah waktu yang terbuang? Adakah kesempatan untuk berbuat baik yang kita lewatkan? Adakah perkataan atau tindakan kita yang menyakiti orang lain? Dan yang paling penting, apakah hari ini kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan takut ketika menemukan kekurangan dalam diri kita. Tuhan tidak sedang mencari manusia yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk, hati yang mau bertobat, dan hati yang mau kembali kepadanya. Karena itu, malam ini jangan hanya menjadi akhir dari sebuah hari. Biarlah malam ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih berarti. Mari kita belajar menggunakan setiap waktu dengan bijaksana, mengasihi lebih sungguh-sungguh, mengampuni lebih cepat, melayani dengan tulus, dan menjalani hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin ada kegagalan, kekecewaan, atau air mata. Tetapi percayalah, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, berarti masih ada tujuan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sekarang, mari kita tenangkan hati. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya renungan malam ini menolong kita memahami bagaimana menjalani hidup dengan benar, sehingga ketika suatu hari kita melihat kembali perjalanan hidup kita dapat berkata, hidup yang Tuhan berikan kepadaku tidaklah sia-sia. Mari kita mulai renungan malam ini dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan malam ini, mari kita menenangkan hati sejenak. Letakkan semua kesibukan hari ini, jika ada beban, kekhawatiran, kekecewaan, atau masalah yang masih memenuhi pikiran, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Malam ini kita tidak datang kepada Tuhan karena kita sudah sempurna. Kita datang karena kita membutuhkan kasih, pertolongan, pengampunan, dan penyertaan-Nya. Mari kita mengambil waktu beberapa saat untuk mengingat kembali perjalanan kita sepanjang hari ini. Mungkin ada hal yang patut kita syukuri. Mungkin ada kesalahan yang perlu kita akui. Mungkin ada seseorang yang perlu kita ampuni. Dan mungkin ada pergumulan yang sampai malam ini belum menemukan jawabannya. Apapun keadaan kita, mari percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Jika saat ini Anda sedang mendengarkan renungan ini, mari pejamkan mata jika memungkinkan, tenangkan hati, dan mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Kami mengucap syukur karena sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang kami terima, untuk kesehatan, kekuatan, pekerjaan, keluarga, dan segala sesuatu yang mungkin sering kami anggap biasa, tetapi sebenarnya adalah anugerah-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa hari ini kami tidak selalu melakukan apa yang benar. Ada perkataan yang mungkin menyakiti hati orang lain, ada sikap yang kurang berkenan kepadamu. Ada kesempatan untuk berbuat baik yang mungkin kami lewatkan. Karena itu, Tuhan, kami memohon ampun, bersihkan hati dan pikiran kami.
Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, melalui renungan malam ini, kami ingin belajar menjalani hidup dengan lebih berarti. Jangan biarkan kami menghabiskan hidup hanya untuk mengejar perkara-perkara duniawi, tetapi ajarlah kami menggunakan setiap waktu yang Engkau berikan untuk melakukan kehendak-Mu. Berikan kami hati yang bijaksana, ajarlah kami menghargai waktu, mengasihi keluarga, mengampuni sesama, menolong mereka yang membutuhkan, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Jika malam ini ada yang sedang mengalami kesedihan, kuatkanlah. Jika ada yang sedang takut, berikanlah ketenangan. Jika ada yang sedang menghadapi masalah, berikanlah jalan keluar. Jika ada yang merasa hidupnya tidak berarti, ingatkanlah bahwa hidupnya berharga di mata-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya malam ini hati kami dipenuhi damai sejahtera, pikiran kami ditenangkan, dan iman kami kembali dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sangat cocok dengan tema kita malam ini, agar hidup tidak sia-sia. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita menjalani kehidupan. Artinya, hidup tidak boleh dijalani dengan sembarangan. Setiap keputusan, perkataan, tindakan, dan waktu yang kita miliki memiliki nilai di hadapan Tuhan. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya waktu setelah waktu itu berlalu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tanpa terasa, usia kita terus bertambah. Banyak hal yang kita kejar hari ini mungkin suatu saat akan kita tinggalkan. Harta dapat habis, jabatan dapat berakhir, pekerjaan dapat berubah. Tetapi bagaimana kita menggunakan hidup yang Tuhan berikan akan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Karena itu Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan, Paulus tidak berkata bahwa kita harus memiliki waktu yang lebih banyak. Kita semua memiliki waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakannya. Ada orang yang menggunakan waktunya untuk membangun kehidupan. Ada yang menggunakan waktunya untuk melayani. Ada yang menggunakan waktunya untuk mengasihi keluarga. Ada yang menggunakan waktunya untuk bertumbuh dalam iman. Tetapi ada juga orang yang sebagian besar waktunya habis untuk kekhawatiran, kemarahan, iri hati, pertengkaran, mengejar sesuatu yang tidak pernah membuat hati puas, atau terus memikirkan masa lalu. Malam ini Tuhan mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Untuk apa aku menggunakan hidup yang Tuhan berikan kepadaku? Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, memiliki impian, mengejar keberhasilan, atau menikmati kehidupan. Semua itu boleh. Tetapi jangan sampai kita mendapatkan banyak hal di dunia, sementara kehilangan tujuan hidup yang Tuhan kehendaki. Sebab hidup yang berhasil bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki. Hidup yang berhasil adalah ketika kehidupan kita dapat menjadi berkat. Ketika kehadiran kita membawa penghiburan bagi keluarga. Ketika perkataan kita menguatkan seseorang yang sedang lemah. Ketika tangan kita bersedia menolong orang yang membutuhkan. Ketika kita memilih mengampuni daripada menyimpan kebencian. Ketika kita memilih melakukan kebenaran sekalipun tidak ada orang yang melihat. Dan yang paling penting, ketika kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin selama ini kita merasa bahwa hidup kita biasa-biasa saja. Kita mungkin bukan orang terkenal, kita tidak memiliki banyak harta, kita tidak memiliki jabatan yang tinggi, tetapi jangan pernah berpikir bahwa hidup kita tidak berarti. Di tangan Tuhan, kehidupan yang sederhana pun dapat dipakai untuk menjadi berkat yang besar. Seorang ibu yang setiap hari mendoakan keluarganya mungkin tidak pernah masuk berita, tetapi doanya dapat menjadi kekuatan bagi anak-anaknya.
Seorang ayah yang bekerja dengan jujur mungkin tidak mendapatkan penghargaan dari banyak orang, tetapi kehidupannya sedang memberikan teladan bagi keluarganya. Seseorang yang memilih mengampuni meskipun pernah disakiti sedang menunjukkan kasih Kristus. Seseorang yang tetap setia kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan sedang memberikan kesaksian tentang iman. Jadi, jangan mengukur arti hidup hanya dari apa yang dapat dilihat manusia. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat kesetiaan, Tuhan melihat setiap air mata, setiap perjuangan, setiap doa, dan setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus. Efesus 5 ayat 15 mengingatkan kita untuk memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Artinya, kita perlu mengevaluasi kehidupan kita. Malam ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk bertanya. Apakah selama ini aku sudah menggunakan waktuku dengan bijaksana? Apakah aku terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting? Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk Tuhan? Apakah aku sudah memberikan perhatian kepada keluarga? Apakah aku masih menyimpan kebencian kepada seseorang? Apakah ada kebaikan yang sebenarnya bisa kulakukan tetapi terus kutunda? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah. Justru pertanyaan ini adalah kesempatan untuk berubah. Sebab setiap pagi yang Tuhan berikan adalah kesempatan baru. Dan setiap malam adalah kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan kita. Jika hari ini kita gagal, jangan menyerah. Jika hari ini kita salah, datanglah kepada Tuhan dan bertobat. Jika hari ini kita membuang waktu, mulai besok gunakan waktu dengan lebih bijaksana. Jika selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, mari kembali menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menunggu sampai tua untuk menyadari bahwa hidup ini sangat berharga. Jangan menunggu kehilangan seseorang untuk menyadari pentingnya mengasihi. Jangan menunggu kesempatan berlalu untuk mulai melakukan kebaikan. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk mulai melayani Tuhan. Lakukanlah kebaikan hari ini, kasihilah hari ini, ampunilah hari ini, berdoalah hari ini, hiduplah bagi Tuhan hari ini. Sebab kita tidak tahu berapa banyak hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu, mari kita menjalani hidup dengan bijaksana. Biarlah setiap hari yang Tuhan berikan tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah waktu yang kita miliki digunakan untuk sesuatu yang memiliki nilai kekal. Dan ketika suatu hari perjalanan hidup kita selesai, kiranya kita dapat berkata dengan penuh syukur, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan aku kesempatan untuk hidup. Aku mungkin tidak melakukan semuanya dengan sempurna, tetapi aku ingin hidupku menjadi alat di tangan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah kehidupan yang tidak sia-sia, bukan kehidupan yang tanpa masalah. Bukan kehidupan yang selalu berhasil menurut ukuran dunia. Tetapi kehidupan yang dijalani bersama Tuhan, dengan iman, kasih, kebenaran, dan tujuan yang benar. Malam ini, sebelum kita melanjutkan renungan, mari kita simpan satu kalimat ini dalam hati. Jangan hanya menghitung berapa lama kita hidup, tetapi pikirkanlah untuk apa hidup kita digunakan. Kiranya mulai hari ini kita belajar mempergunakan waktu dengan bijaksana, karena setiap hari adalah pemberian Tuhan dan setiap kehidupan memiliki tujuan di dalam tangannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita kembali merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, agar hidup tidak sia-sia. Mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan. Malam telah tiba, hari yang panjang hampir selesai. Mungkin hari ini kita mengalami sukacita, tetapi mungkin juga ada kekecewaan. Mungkin ada hal yang berhasil kita lakukan, tetapi mungkin ada juga kegagalan yang masih kita pikirkan. Namun satu hal yang perlu kita syukuri, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Dan karena kita masih diberikan kehidupan, berarti Tuhan masih memiliki tujuan bagi kita. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15-16 berkata, Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan adalah sesuatu yang harus kita jalani dengan bijaksana. Kita tidak boleh hidup hanya sekadar mengikuti keadaan. Kita tidak boleh bangun setiap pagi, bekerja, makan, tidur, kemudian mengulanginya lagi tanpa pernah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa tujuan hidup yang Engkau berikan kepadaku? 1. Hidup adalah pemberian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berhenti dan menyadari bahwa kehidupan yang kita miliki sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya? Kita tidak memilih kapan kita dilahirkan, kita tidak menentukan berapa panjang umur kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi hari ini kita masih bernapas. Kita masih dapat melihat, kita masih dapat mendengar. Kita masih dapat berbicara, kita masih dapat bekerja. Kita masih dapat memeluk orang yang kita kasihi, dan semua itu adalah anugerah. Seringkali kita terlalu fokus kepada apa yang belum kita miliki sampai lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Kita berkata, "Tuhan, mengapa hidupku belum seperti orang lain?" Kita melihat keberhasilan orang lain dan merasa hidup kita tertinggal. Kita melihat orang lain memiliki rumah, kendaraan, pekerjaan, usaha, keluarga, atau kehidupan yang tampaknya lebih baik. Akhirnya kita lupa bahwa Tuhan tidak meminta kita menjalani kehidupan orang lain. Tuhan meminta kita setia menjalani kehidupan yang Dia percayakan kepada kita. Jangan sia-siakan hidup hanya karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin kehidupan kita sederhana, tetapi jika kita menjalaninya bersama Tuhan, kehidupan itu tetap memiliki nilai. Mungkin pekerjaan kita sederhana, tetapi jika kita mengerjakannya dengan jujur, itu berharga di hadapan Tuhan. Mungkin keluarga kita tidak sempurna, tetapi jika kita belajar mengasihi dan mengampuni, kita sedang menjalankan kehendak Tuhan. Jadi, jangan menunggu hidup menjadi luar biasa untuk mulai menghargai kehidupan. Hargailah hari ini, sebab hari ini adalah hadiah Tuhan. 2. Jangan menunda melakukan kebaikan. Saudara yang terkasih, salah satu alasan mengapa hidup dapat menjadi sia-sia adalah karena kita terlalu sering menunda. Kita berkata, "Nanti saja saya berubah, nanti saja saya meminta maaf. Nanti kalau sudah punya waktu, saya akan berdoa lebih sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah berhasil, saya akan membantu orang lain. Nanti kalau keadaan sudah lebih baik, saya akan melayani Tuhan." Tetapi masalahnya, kita tidak pernah tahu apakah nanti itu benar-benar akan datang. Ada banyak hal dalam kehidupan yang tidak dapat kita ulang. Waktu yang sudah berlalu tidak dapat kembali. Perkataan yang sudah keluar tidak dapat ditarik kembali. Kesempatan yang sudah lewat belum tentu datang lagi dengan cara yang sama. Karena itu, jika hari ini kita dapat melakukan kebaikan, lakukanlah. Jika hari ini kita dapat meminta maaf, mintalah maaf. Jika hari ini kita dapat mengampuni, ampunilah. Jika hari ini kita dapat menolong, tolonglah. Jika hari ini kita dapat menguatkan seseorang, kuatkanlah. Jangan menunggu menjadi kaya untuk berbagi. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk melayani. Jangan menunggu semua masalah selesai untuk bersyukur. Mulailah dari apa yang ada di tangan kita. Tuhan dapat menggunakan sesuatu yang sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Satu perkataan yang baik mungkin menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Satu doa mungkin menjadi kekuatan bagi seseorang yang sedang berjuang. Satu tindakan kasih mungkin membuat seseorang kembali percaya bahwa Tuhan masih mengasihinya. Karena itu, jangan remehkan kebaikan kecil. Kebaikan yang dilakukan dengan kasih tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. 3. Jangan habiskan hidup hanya untuk mengejar dunia. Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa keberhasilan adalah ketika kita memiliki lebih banyak. Lebih banyak uang, lebih banyak harta, lebih tinggi jabatan, lebih terkenal, lebih dihormati. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras dan memiliki cita-cita. Tetapi ada bahaya ketika semua itu menjadi tujuan utama kehidupan. Karena jika seluruh hidup kita hanya digunakan untuk mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan suatu hari nanti, kita bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting.
Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya bekerja keras. Dia mengejar uang, dia mengejar jabatan, dia mengejar pengakuan. Dia hampir tidak punya waktu untuk keluarganya, dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Dia selalu berkata, "Saya akan menikmati hidup nanti." Tetapi tiba-tiba waktunya habis, apa yang tersisa? Harta mungkin ada, rumah mungkin ada, jabatan mungkin pernah dimiliki. Tetapi waktu bersama keluarga sudah berlalu. Kesempatan melayani Tuhan sudah berlalu. Kesempatan mengasihi orang lain mungkin sudah berlalu. Saudara, jangan sampai kita baru menyadari nilai sebuah kehidupan setelah kehidupan itu hampir selesai. Karena itu, bekerja keraslah, tetapi jangan lupa Tuhan. Bangunlah masa depan, tetapi jangan korbankan keluarga. Kejar impian, tetapi jangan kehilangan iman. Miliki harta, tetapi jangan biarkan harta memiliki hati kita. Sebab semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Tetapi kehidupan yang kita jalani bersama Tuhan memiliki nilai yang kekal. 4. Hidup yang berarti adalah hidup yang menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berpikir, bagaimana saya bisa membuat hidup saya berarti? Jawabannya tidak selalu harus melalui sesuatu yang besar. Mulailah dengan menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Jadilah berkat bagi keluarga, jadilah berkat bagi pasangan, jadilah berkat bagi anak-anak, jadilah berkat bagi orang tua, jadilah berkat bagi teman, jadilah berkat di tempat kerja, jadilah berkat bahkan kepada orang yang tidak dapat memberikan apa-apa kepada kita. Sebab kehidupan yang berarti bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita terima, tetapi juga seberapa banyak kasih yang dapat kita berikan. Ada orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi selalu punya waktu untuk mendengarkan orang lain. Ada orang yang mungkin hidupnya sederhana, tetapi selalu mendoakan keluarganya. Ada orang yang mungkin tidak terkenal, tetapi kehadirannya selalu membuat orang lain merasa dikuatkan. Itulah kehidupan yang berarti. Jangan berpikir bahwa kita harus menjadi terkenal untuk digunakan Tuhan. Tuhan dapat menggunakan kehidupan yang sederhana. Tuhan dapat menggunakan tangan yang sederhana. Tuhan dapat menggunakan perkataan yang sederhana. Tuhan dapat menggunakan doa yang sederhana. Yang Tuhan cari adalah kesediaan hati. 5. Jangan biarkan masa lalu membuat hidup kita sia-sia. Mungkin malam ini ada seseorang yang sedang melihat masa lalunya. Ada kesalahan yang belum bisa dilupakan, ada kegagalan yang masih menghantui. Ada keputusan yang disesali, ada hubungan yang rusak, ada kesempatan yang terlewat, dan kita berpikir, seandainya waktu bisa kembali. Tetapi saudara, waktu memang tidak bisa kembali. Namun kita masih memiliki hari ini. Dan selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, masa lalu tidak harus menentukan masa depan kita. Jangan habiskan sisa kehidupan dengan terus-menerus menghukum diri sendiri. Belajarlah dari kesalahan, akuilah di hadapan Tuhan. Mintalah pengampunan, perbaiki apa yang masih dapat diperbaiki. Kemudian berjalanlah kembali bersama Tuhan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kesalahan bukan berarti hidup kita selesai. Tuhan masih dapat membentuk kehidupan kita. Tuhan masih dapat menggunakan kita. Tuhan masih dapat membuat sesuatu yang indah dari kehidupan yang pernah hancur. Karena itu, jangan habiskan hari ini hanya dengan menangisi hari kemarin. Ambillah pelajaran dari masa lalu, tetapi berjalanlah menuju masa depan bersama Tuhan. 6. Gunakan waktu yang Tuhan berikan kembali kepada Efesus 5 ayat 15-16. Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Perkataan ini sangat kuat. Waktu adalah sesuatu yang tidak dapat kita simpan. Kita tidak bisa menyimpan hari ini untuk digunakan besok. Ketika malam ini berlalu, tanggal ini tidak akan pernah kembali. Karena itu, mari kita mulai menghargai waktu. Gunakan waktu untuk berdoa. Gunakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Gunakan waktu untuk keluarga. Gunakan waktu untuk bekerja dengan jujur. Gunakan waktu untuk belajar. Gunakan waktu untuk melayani. Gunakan waktu untuk mengasihi.
Gunakan waktu untuk melakukan sesuatu yang memiliki nilai. Jangan biarkan sebagian besar waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan tujuan hidup kita. Mungkin kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat memilih bagaimana menggunakan hari yang Tuhan berikan sekarang. 7. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Kehidupan ini bukan milik kita sepenuhnya, kita hanya dipercayakan untuk menjalaninya. Suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Bukan untuk membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tetapi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu, jangan terlalu sibuk mencari pengakuan manusia. Yang terpenting adalah, apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat perjuangan kita, tetapi Tuhan melihat. Mungkin tidak ada yang menghargai kesetiaan kita. Tetapi Tuhan tahu, mungkin kebaikan kita tidak dibalas. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakannya, maka tetaplah setia. Tetaplah mengasihi, tetaplah melakukan kebenaran. Tetaplah melayani, tetaplah berdoa, karena hidup yang dijalani bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini sebelum kita mengakhiri renungan, mari kita melihat kembali kehidupan kita. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk memperbaiki langkah. Tanyakan kepada diri kita, apakah hidupku selama ini sudah digunakan untuk sesuatu yang berarti? Jika jawabannya belum, jangan berkecil hati, besok adalah kesempatan baru. Jika Tuhan masih memberikan kita kehidupan, berarti masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk mengasihi, masih ada kesempatan untuk mengampuni. Masih ada kesempatan untuk melayani, masih ada kesempatan untuk menjadi berkat. Jangan tunggu sampai semuanya sempurna, mulailah dari hari ini. Mulailah dari keluarga, mulailah dari lingkungan terdekat. Mulailah dari satu kebaikan, mulailah dari satu doa. Mulailah dari satu keputusan untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya, hidup yang tidak sia-sia bukanlah hidup yang memiliki segalanya. Hidup yang tidak sia-sia adalah hidup yang tahu kepada siapa ia harus hidup dan untuk apa ia diberikan. Kiranya ketika kita menutup mata malam ini, kita dapat menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan. Pakailah hidupku, waktuku adalah milik-Mu, keluargaku adalah titipan-Mu, kemampuanku adalah pemberian-Mu. Biarlah selama aku masih diberi kesempatan hidup, aku dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Saudara, jangan takut dengan hari esok, jalani hari demi hari bersama Tuhan, pergunakan waktu yang ada, lakukan kebaikan selagi masih ada kesempatan, kasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, dan jangan pernah lupa, satu kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi kehidupan yang sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang sederhana, tetapi kiranya dapat membuka mata hati kita tentang betapa berharganya kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada seorang pria bernama Daniel, ia bukan orang terkenal. Ia tidak memiliki jabatan tinggi, hidupnya sederhana dan setiap hari ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Daniel memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Setiap pagi ia berangkat bekerja sebelum matahari benar-benar tinggi, ia pulang ketika hari sudah mulai gelap. Setiap kali pulang, anak-anaknya sering menunggunya di depan pintu. Ayah, ayo bermain sebentar, tetapi Daniel sering menjawab, besok saja, Nak, ayah lelah. Kadang-kadang anaknya berkata, Ayah, bacakan cerita sebelum tidur. Daniel kembali menjawab, nanti saja, ayah masih banyak pekerjaan. Dan kata, nanti, menjadi kata yang semakin sering keluar dari mulutnya. Daniel selalu berpikir bahwa suatu hari nanti ia akan memiliki lebih banyak waktu untuk keluarganya. Ia berkata dalam hati, kalau penghasilanku sudah cukup, aku akan lebih banyak bersama keluarga. Kalau pekerjaanku sudah stabil, aku akan lebih sering beribadah.
Kalau tabunganku sudah banyak, aku akan mulai membantu orang lain. Kalau semuanya sudah selesai, barulah aku bisa menikmati hidup. Tetapi ternyata, hidup tidak pernah benar-benar menunggu kita. Hari-hari yang terus berlalu, tahun demi tahun berlalu. Anak-anak Daniel bertumbuh, anak yang dahulu sering meminta digendong sekarang sudah mulai sekolah. Anak yang dahulu meminta dibacakan cerita sebelum tidur sekarang sudah bisa membaca sendiri. Dan Daniel mulai menyadari bahwa banyak hal telah berubah. Suatu malam, ia pulang kerja lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke rumah dan melihat anak laki-lakinya sedang belajar. Daniel berkata, "Bagaimana sekolahmu hari ini?" Anaknya menjawab singkat, "Baik, ya." Daniel duduk di sampingnya. Kemudian ia bertanya, "Kamu mau bermain dengan ayah?" Anaknya hanya tersenyum kecil dan berkata, "Tidak usah, ya, aku sudah besar." Kalimat itu sederhana. Tetapi hati Daniel terasa seperti tertusuk, ia terdiam. Selama bertahun-tahun, ia berpikir bahwa anak-anaknya akan selalu menunggunya. Ia berpikir bahwa waktu bersama keluarga dapat ditunda. Tetapi ternyata anak-anak bertumbuh tanpa menunggu dirinya siap. Malam itu Daniel duduk sendirian dan mulai memikirkan hidupnya. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Ia memiliki pekerjaan, ia memiliki penghasilan, ia memiliki rumah. Tetapi ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Waktu yang telah berlalu, sebuah kabar yang mengubah hidup. Beberapa bulan kemudian, Daniel menerima kabar bahwa seorang teman lamanya meninggal dunia secara tiba-tiba. Temannya bernama Markus, mereka pernah bekerja bersama. Markus juga seorang pekerja keras, bahkan Markus sering berkata, "Aku ingin bekerja keras sekarang supaya nanti hidupku tenang." Tetapi, nanti, itu tidak pernah datang. Kabar kematian Markus membuat Daniel sangat terpukul. Ia menghadiri pemakaman temannya. Di sana ia melihat keluarga Markus menangis. Ia melihat anak-anak Markus berdiri di samping peti jenazah ayah mereka. Daniel pulang dengan hati yang penuh perenungan. Malam itu ia tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu bersama istrinya. Kemudian ia berkata, "Selama ini aku terlalu sibuk mengejar kehidupan, sampai aku lupa menjalani kehidupan." Istrinya terdiam. Daniel melanjutkan, "Aku selalu berkata nanti punya waktu, nanti lebih dekat dengan Tuhan, nanti lebih banyak bersama keluarga, nanti membantu orang lain. Tetapi bagaimana kalau ternyata nanti itu tidak pernah datang?" Air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia menyadari bahwa selama ini bukan pekerjaan yang salah. Bukan mencari nafkah yang salah. Bukan memiliki impian yang salah. Yang salah adalah ketika semua itu membuatnya lupa kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Daniel mulai berubah sejak malam itu. Daniel mengambil sebuah keputusan. Ia tidak berhenti bekerja, ia tetap bekerja keras. Tetapi ia mulai belajar menggunakan waktunya dengan bijaksana. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, ia mengambil waktu untuk berdoa. Tidak selalu panjang, kadang hanya beberapa menit. Tetapi ia berkata, "Tuhan, pimpinlah aku hari ini. Jangan biarkan hidupku berjalan tanpa tujuan. Pakailah aku menjadi berkat bagi orang lain." Ketika pulang bekerja, ia mulai menyisihkan waktu untuk keluarganya. Jika anaknya meminta bermain, ia berusaha meluangkan waktu. Jika istrinya ingin berbicara, ia belajar mendengarkan. Ia juga mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Suatu hari ia melihat seorang tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Daniel datang membantu, bukan karena ia memiliki banyak uang, tetapi karena ia menyadari bahwa dirinya dapat menjadi berkat melalui apa yang ada di tangannya. Hari demi hari, kehidupan Daniel berubah, bukan karena masalahnya hilang. Bukan karena pekerjaannya menjadi lebih mudah, tetapi karena ia menemukan kembali tujuan hidupnya. Sebuah percakapan yang sederhana beberapa tahun kemudian, anak Daniel yang dahulu berkata, "Aku sudah besar," mulai beranjak dewasa. Suatu malam, anaknya duduk bersama Daniel, kemudian anaknya berkata, "Ayah, aku senang sekarang ayah sering ada di rumah." Daniel tersenyum,
Anaknya melanjutkan, "Dulu aku sering menunggu ayah pulang." Daniel terdiam. Ia memegang tangan anaknya, kemudian berkata, "Maafkan ayah, Nak, dulu ayah terlalu sibuk." Anaknya menjawab, "Tidak apa-apa, ya, yang penting sekarang ayah ada." Kalimat itu membuat Daniel tersenyum sambil menahan air mata. Ia sadar bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk hadir, kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik, kesempatan untuk hidup dengan tujuan, saudara yang terkasih. Mungkin kisah Daniel sebenarnya menggambarkan kehidupan banyak orang. Kita bekerja keras, kita mengejar impian, kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Semua itu tidak salah, tetapi jangan sampai kita terlalu sibuk mempersiapkan masa depan sampai lupa menjalani hari ini. Jangan sampai kita mengejar uang tetapi kehilangan waktu bersama keluarga. Jangan sampai kita mengejar keberhasilan tetapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita sibuk mencari kebahagiaan di luar sana, sementara orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita sedang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Dan jangan sampai kita terus berkata, "Nanti," karena kita tidak pernah tahu berapa banyak nanti yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kalau malam ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu berarti masih ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Mungkin ada seseorang yang perlu kita ampuni, mungkin ada orang yang perlu kita hubungi. Mungkin ada keluarga yang membutuhkan perhatian kita. Mungkin ada doa yang selama ini kita tinggalkan. Mungkin ada pelayanan yang Tuhan ingin kita lakukan. Mungkin ada kebaikan yang selama ini kita tunda. Jangan tunggu besok jika kita dapat melakukannya hari ini. Hidup yang berarti saudara, hidup yang berarti bukan selalu tentang melakukan sesuatu yang besar. Kadang-kadang hidup yang berarti terlihat sangat sederhana. Seorang ibu yang setia mendoakan anaknya, seorang ayah yang bekerja dengan jujur. Seorang anak yang merawat orang tuanya, seorang teman yang mau mendengarkan ketika sahabatnya sedang terluka. Seseorang yang memilih mengampuni meskipun pernah disakiti. Seseorang yang tetap berbuat baik meskipun kebaikannya tidak dihargai. Semua itu mungkin tidak terlihat besar di mata manusia. Tetapi Tuhan melihatnya, Tuhan melihat setiap kasih yang kita berikan. Tuhan melihat setiap air mata. Tuhan melihat setiap pengorbanan. Tuhan melihat setiap doa. Tuhan melihat setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk hidup benar. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kehidupan kita tidak berarti. Mungkin kita bukan orang besar di mata dunia, tetapi kita dapat menjadi seseorang yang sangat berarti bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Dan yang terpenting, kita dapat menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Penutup kisah saudara yang terkasih, malam ini mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita melalui kisah sederhana ini. Jangan menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk mulai hidup dengan benar. Jangan menunggu memiliki banyak untuk mulai berbagi. Jangan menunggu tua untuk mulai mendekat kepada Tuhan. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan menunggu kesempatan hilang untuk mulai melakukan kebaikan. Gunakanlah hari ini. Gunakan waktu yang Tuhan berikan. Kasihi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ampuni mereka yang pernah menyakiti, tolonglah mereka yang membutuhkan. Dan yang paling penting, jalani setiap hari bersama Tuhan. Sebab pada akhirnya, yang membuat hidup kita berarti bukan seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tetapi seberapa sungguh kita menggunakan kehidupan itu untuk mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya ketika suatu hari perjalanan hidup kita selesai, kita tidak menyesal karena terlalu banyak mengejar sesuatu yang sementara. Kiranya kita dapat berkata, "Tuhan, terima kasih, Engkau telah memberikan hidup kepadaku, dan aku ingin menggunakan hidup itu untuk kemuliaan-Mu." Saudara, jangan biarkan hidup berlalu dengan sia-sia. Hari ini adalah kesempatan. Waktu adalah anugerah. Kehidupan adalah titipan. Dan Tuhan adalah tujuan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan dan kisah inspirasi tentang agar hidup tidak sia-sia,
Sekarang mari kita melihat bagaimana firman ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab renungan bukan hanya untuk didengarkan, firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang mengubah cara kita berpikir, berbicara, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan. 1. Mulailah setiap hari bersama Tuhan. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah memberikan waktu kepada Tuhan. Sebelum kita sibuk dengan pekerjaan, urusan keluarga, atau berbagai aktivitas, luangkan waktu untuk berdoa. Tidak harus selalu panjang. Kita dapat berkata, "Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Pimpin langkahku hari ini. Berikan aku hikmat untuk mengambil keputusan dan jadikan hidupku berkat bagi orang lain." Ketika kita memulai hari bersama Tuhan, kita sedang mengingatkan diri bahwa kehidupan ini bukan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah. 2. Gunakan waktu untuk hal-hal yang berarti. Setiap orang memiliki waktu yang sama. Karena itu, mari kita belajar memperhatikan kemana waktu kita pergi. Jangan biarkan sebagian besar waktu kita habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Gunakan waktu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu untuk keluarga. Gunakan waktu untuk belajar. Gunakan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Gunakan waktu untuk membantu orang lain, dan sesekali tanyakan kepada diri sendiri. Apakah yang sedang aku lakukan hari ini membawa hidupku semakin dekat kepada Tuhan? Jika tidak, mungkin ada sesuatu yang perlu kita ubah. 3. Jangan menunda berbuat baik. Jika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukanlah. Jangan menunggu memiliki banyak uang, kita bisa memulai dengan sesuatu yang sederhana. Memberikan perhatian kepada seseorang yang sedang sedih. Mendengarkan orang yang sedang membutuhkan teman bicara. Mengucapkan terima kasih, meminta maaf, mengampuni. Mendoakan orang lain, menolong seseorang yang sedang kesulitan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi berkat kita harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal, satu tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih dapat memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. 4. Hargai keluarga selagi masih ada kesempatan. Saudara yang terkasih, jangan sampai kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar rumah sampai lupa bahwa keluarga adalah salah satu berkat terbesar yang Tuhan percayakan. Luangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan, dengarkan cerita anak-anak. Hubungi orang tua, tanyakan kabar saudara. Jangan hanya memberikan materi, tetapi berikan juga waktu dan perhatian. Sebab suatu hari nanti kita mungkin memiliki banyak uang, tetapi kita tidak dapat membeli kembali waktu yang sudah hilang. Karena itu, selama masih ada kesempatan, kasihilah keluarga kita. Katakan kepada mereka bahwa kita mengasihi mereka. Jangan hanya menyimpannya di dalam hati. 5. Belajar mengampuni dan melepaskan masa lalu. Hidup akan terasa sia-sia jika sebagian besar waktu kita habiskan untuk menyimpan kebencian. Mungkin seseorang pernah menyakiti kita, mungkin ada perkataan yang sulit dilupakan. Mungkin ada perlakuan yang membuat kita kecewa. Tetapi malam ini Tuhan mengajak kita untuk belajar melepaskan. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Mengampuni berarti kita menyerahkan luka tersebut kepada Tuhan dan tidak membiarkan kepahitan menguasai hidup kita. Jangan biarkan kesalahan orang lain mengambil terlalu banyak waktu dari kehidupan kita. Kita masih memiliki hari-hari yang harus dijalani. Masih ada keluarga yang harus dikasihi. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Masih ada panggilan Tuhan yang harus dijalani. 6. Jadilah berkat di tempat kita berada. Kita tidak perlu menunggu pergi ke tempat yang jauh untuk menjadi berkat. Mulailah dari tempat kita berada sekarang. Di rumah, jadilah berkat. Di tempat kerja, jadilah berkat. Di lingkungan sekitar, jadilah berkat. Di gereja, jadilah berkat. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, biarlah kehadiran kita membawa kebaikan. Bekerjalah dengan jujur, berbicaralah dengan kasih. Jangan mudah merendahkan orang lain, jangan menjadi sumber pertengkaran. Sebaliknya, jadilah orang yang membawa damai.
Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi kehidupan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. 7. Evaluasi kehidupan setiap malam dan yang terakhir, sebelum tidur, biasakan mengevaluasi hari yang telah kita jalani. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sudah aku lakukan hari ini? Apakah ada orang yang aku sakiti? Apakah ada kebaikan yang seharusnya kulakukan? Apakah hari ini aku sudah meluangkan waktu untuk Tuhan? Apakah aku menggunakan waktuku dengan bijaksana? Jika ada kesalahan, jangan berkecil hati, akui di hadapan Tuhan. Minta pengampunan, belajar dari kesalahan itu, kemudian serahkan hari esok kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap malam adalah kesempatan untuk mengevaluasi kehidupan dan setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai kembali. Jangan terlalu sibuk menghitung berapa banyak waktu yang telah berlalu. Mulailah menggunakan waktu yang masih Tuhan berikan. Hidup yang tidak sia-sia dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Ketika kita memilih berdoa daripada mengeluh, mengampuni daripada membenci, mengasihi daripada menyakiti, bersyukur daripada mengeluh, dan melakukan kebaikan daripada bersikap acuh, saat itulah kita sedang menjalani kehidupan yang berarti. Kiranya mulai malam ini kita tidak lagi menjalani hidup hanya sekadar melewati hari. Tetapi kita hidup dengan tujuan, kita hidup bersama Tuhan. Kita hidup untuk mengasihi, kita hidup untuk menjadi berkat. Dan kita menggunakan setiap waktu yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Sebab hidup yang diserahkan kepada Tuhan, tidak akan pernah menjadi hidup yang sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai di bagian akhir renungan malam ini dengan tema, agar hidup tidak sia-sia. Dari firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15-16, kita belajar bahwa kehidupan adalah anugerah yang harus dijalani dengan bijaksana. Tuhan memberikan waktu kepada setiap kita, dan waktu itu tidak dapat diulang kembali. Karena itu, jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa tujuan. Jangan hanya hidup untuk mengejar apa yang sementara. Jangan sampai kita begitu sibuk mencari keberhasilan, harta, dan pengakuan manusia, sampai lupa kepada Tuhan, keluarga, dan orang-orang yang membutuhkan kasih kita. Hidup yang berarti bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki. Hidup yang berarti adalah ketika kehidupan kita digunakan untuk sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memilih mengasihi meskipun sulit, ketika kita memilih mengampuni meskipun pernah disakiti. Ketika kita memilih jujur meskipun tidak ada yang melihat. Ketika kita mau menolong meskipun tidak mendapatkan balasan. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan di tengah keadaan yang tidak mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini ada waktu yang telah kita sia-siakan, mungkin ada kesempatan yang kita lewatkan, mungkin ada kesalahan yang masih kita sesali. Tetapi jangan biarkan masa lalu membuat kita berhenti. Selama Tuhan masih memberikan kita kehidupan, berarti masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, masih ada kesempatan untuk mengasihi, masih ada kesempatan untuk melayani, masih ada kesempatan untuk menjadi berkat. Karena itu, jangan menunggu hari esok untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan hari ini. Jika ada yang harus kita ampuni, ampunilah. Jika ada yang harus kita minta maaf, mintalah maaf. Jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, bantulah. Jika kita sudah lama tidak berdoa, datanglah kembali kepada Tuhan. Dan jika selama ini kita merasa hidup kita tidak berarti, ingatlah satu hal. Nilai kehidupan kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi oleh Tuhan yang menciptakan kita dan memberikan tujuan bagi kehidupan kita. Malam ini, mari kita menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Katakan dalam hati, Tuhan, pakailah hidupku. Ajarlah aku menggunakan waktuku dengan bijaksana. Jangan biarkan hidupku berlalu dengan sia-sia. Biarlah setiap perkataan, setiap tindakan, setiap pekerjaan, dan setiap langkahku menjadi sesuatu yang memuliakan nama-Mu. Saudara yang terkasih, kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi kita tahu satu hal, selama kita masih hidup,
kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Maka mari kita jalani hari-hari yang tersisa dengan iman. Mari kita gunakan waktu dengan bijaksana. Mari kita mengasihi lebih sungguh-sungguh. Mari kita mengampuni lebih cepat. Mari kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Dan yang terutama, mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Kiranya ketika suatu hari perjalanan hidup kita selesai, kita tidak menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu. Sebaliknya, kiranya kita dapat berkata dengan penuh syukur, "Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memakai hidupku untuk menjadi berkat." Itulah hidup yang tidak sia-sia. Hidup yang berjalan bersama Tuhan, hidup yang mengasihi, hidup yang melayani, dan hidup yang menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai di penghujung renungan malam ini. Sebelum kita menutup kebersamaan kita, mari kita kembali menenangkan hati di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, mari kita letakkan semuanya di dalam tangan-Nya. Jika hari ini ada keberhasilan, mari kita mengucap syukur. Jika ada kegagalan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Jika ada kesalahan, mari kita memohon pengampunan, dan jika ada beban yang masih kita bawa sampai malam ini, mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan kekuatan. Mari kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih dan setia, malam ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk seluruh penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau menjaga langkah kami sejak pagi sampai malam, di setiap perjalanan, pekerjaan, pertemuan, dan aktivitas yang kami lakukan. Tangan-Mu tetap menyertai kami. Tuhan, kami menyadari bahwa tidak semua yang kami lakukan hari ini berkenan kepada-Mu. Mungkin ada perkataan yang salah, sikap yang kurang baik, keputusan yang keliru, atau perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Kami memohon ampun kepada-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, bersihkan hati kami dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyerupai kehendak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hari yang telah berlalu kepada-Mu. Kami tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kami percaya bahwa Engkau dapat memakai setiap pengalaman untuk membentuk kehidupan kami. Jika hari ini kami mengalami kegagalan, berikan kami kekuatan untuk bangkit. Jika hari ini kami mengalami kekecewaan, pulihkan hati kami. Jika hari ini kami menghadapi masalah, berikan kami hikmat untuk menghadapinya. Dan jika hari ini kami menerima berkat, ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan mengucap syukur. Tuhan, ajarlah kami menjalani kehidupan yang tidak sia-sia. Tolong kami agar setiap waktu yang Engkau berikan dapat kami gunakan dengan bijaksana. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi keluarga, teman, lingkungan, dan siapapun yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami juga membawa orang-orang yang kami kasihi ke dalam doa. Kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau menjaga setiap anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk para orang tua, kuatkan mereka dalam menjalani hari-hari mereka, berikan kesehatan dan sukacita, biarlah mereka merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak dan generasi muda, lindungi langkah mereka dari pergaulan yang buruk dan berbagai pengaruh yang dapat menjauhkan mereka dari-Mu. Berikan hikmat agar mereka mampu memilih jalan yang benar. Kami juga berdoa bagi suami dan istri yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, berikan kesabaran, pengertian, dan kasih yang semakin kuat, pulihkan hubungan yang sedang renggang dan ajarlah setiap pasangan untuk saling mengampuni. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang malam ini sedang sakit, jamahlah tubuh mereka dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka dan juga kepada keluarga yang sedang merawat. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan, pekerjaan, usaha, atau kebutuhan hidup. Bukakan jalan yang terbaik.
berikan hikmat dalam mengambil keputusan dan cukupkan segala kebutuhan mereka menurut kehendak-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang malam ini sedang merasa sendirian, sedih, kecewa, takut, atau kehilangan harapan. Tuhan, hampiri mereka, biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian. Berikan ketenangan di tengah badai dan pengharapan di tengah keadaan yang sulit. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau mengetahui keadaan mereka masing-masing. Engkau mengetahui pergumulan yang tidak dapat mereka ceritakan kepada siapapun. Engkau mengetahui air mata yang mereka sembunyikan. Engkau mengetahui doa yang terus mereka panjatkan. Kiranya malam ini Engkau menjawab setiap doa sesuai dengan kehendak-Mu. Jika mereka membutuhkan kekuatan, kuatkanlah. Jika membutuhkan penghiburan, hiburkanlah. Jika membutuhkan jalan keluar, bukakanlah jalan. Jika membutuhkan pengampunan, berikanlah kasih karunia. Dan jika mereka sedang menunggu pertolongan-Mu, ajarlah mereka untuk tetap percaya dan tidak kehilangan iman. Bapa, sebelum kami beristirahat malam ini, kami menyerahkan hari esok sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kami tahu bahwa Engkau sudah ada di sana. Karena itu, kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Kami memilih untuk percaya, kami memilih untuk berserah. Kami memilih untuk berjalan bersama-Mu. Kiranya malam ini Engkau memberikan tidur yang nyenyak, tubuh yang dipulihkan, pikiran yang tenang, dan hati yang penuh damai. Bangunkan kami kembali esok pagi dengan kekuatan yang baru dan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, malam ini serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Tidak perlu membawa semua kekhawatiran hari ini ke dalam tidur Anda. Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari adalah Tuhan yang sama yang akan menjaga kita sepanjang malam. Istirahatlah dalam kasih Tuhan, tidurlah dalam damai-Nya, dan percayalah, hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih telah bersama dalam renungan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda, menjaga keluarga Anda, memberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.